Oke, sobat inklusi. Mak tadi gangguan sinyal ya. Gangguan sinyal. Oke, terima kasih teman-teman yang udah balik lagi buat ya. Terima kasih semangatnya teman-teman. Iya, maaf ya tadi ada gangguan koneksi. Oke, kita undang lagi Kak Dion sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, welcome back teman-teman yang tadi udah join. Ya, welcome back semuanya. Oke. Maaf ya, tadi teman-teman ada gangguan koneksi. Terima kasih udah boleh join lagi. Oke, kita tunggu sebentar Kak Dion. Oke. Terima kasih teman-teman semua dukungannya. Oke. Mantap. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Kita coba Kak Dion. Kita undang lagi ya Kak Dion sebentar. Sobat inklusi. Oke. Iya, di terputus. Aduh, sayang sekali ya. Oke. Sebentar ya, Sobat inklusi. Betul. Oke, ini dia. Kak Dion udah join. Request nyanyi. Oke. Oke, kita invite Kak Dion sebentar ya, Sobat inklusi. Oke, masih semangat ya teman-teman semua. Oke. Kak Dion, oh lagi loading sebentar ya. Oh, sebentar. Sudah ada gangguan nih, Sobat inklusi sebentar ya. Halo, putus ya? Halo, halo. Halo Kak Dion. Iya, putus Kak. Halo, Sebentar. Kakak udah join? Udah putus masuk? ya? Oke. Udah. Aduh, maaf banget jaringan Kak. Iya, putus nih. Padahal lagi seru-serunya tuh tadi ya Kak. Oke, nggak Iya, apa-apa. iya. Tetap semangat semuanya. Welcome back teman-teman yang baru masuk juga, selamat datang. Oke. Nah, tadi kita sampai di ini ya Kak, yang karakteristik, yang gejala. Kira-kira orang tua atau kita kerabat yang kenal kita harus ngapain nih Kak? Gitu. Eh, bukan. Sampai itu, kalau udah tahu gejalanya, mesti ngapain? Iya, maksudnya ya memang itu maksudnya. Ya udah tahu gejalanya, kita harus melakukan apa setelah itu? Iya. Ah, iya, iya. Tadi udah sampai mana ya? Sebelum putus ya? Itu kali ya? Nah, tadi Atau ulangin terakhir aja? dengar Kakak jelasin yang itu, yang boleh ulangin aja Kak biar teman-teman boleh tahu nih. Iya, iya. Jadi kalau sudah tahu Maafkan Yon. gejala-gejalanya, kan gejalanya tadi sudah dijelasin kan, sesuai dengan tidak terlalu beda jauh dengan karakteristiknya. Lalu bisa lihat nih dengan KPSP perkembangan, milestone perkembangannya gimana, tahap perkembangannya gimana, apakah udah tertinggal jauh kah dengan anak yang tipikal atau tidak, kayak gitu. Nah, setelah tahu, jadi kan penelitian itu kan bilang, jadi kalau perkembangan anak ASD itu bisa optimal apabila ada intervensi sejak dini gitu. Nah, jadi kalau ketika orang tua itu sudah ngerasa kayak, kok anak saya, misalnya kalau lagi ngerumpi dengan teman-teman, dengan orang tua lain, kok anak saya kok kayaknya beda ya, kerasa agak beda. Maksudnya bukan banding-bandingin ya, maksudnya ya, itu salah satu kita melakukan untuk melihat perbandingannya kayak gimana. Nah, kalau udah ngerasa kayak kok anak saya belum ngomong gitu ya, kok anak-anak lain sudah bisa ngomong, lalu juga coba cek-cek di internet, lihat perkembangan seperti apa. Oh, anak 2 tahun itu harusnya udah bisa ngomong 2 kata, kok anak saya ngomong mama aja kok belum bisa, kayak gitu. Nah, itu
Terus juga ketika ada orang datang kok cuek banget gitu. Nah, itu langsung aja untuk ke dokter atau ke psikolog untuk mencari diagnosis. Nah, nanti dokter psikolog dapat diagnosis, nanti dicek, diobservasi. Nanti kalau amit-amit emang ASD, nanti bisa diskusi bersama dengan dokter dan psikolognya. Oh, terapi anak saya apa yang harus saya lakukan. Nah, kayak gitu. Nah, kedua jadi pengalaman saya kalau sama beberapa orang tua yang ASD itu punya anak ASD ketika tahu diagnosis itu kayak berat banget ya, maksudnya kayak disambar geledek kalau ngutip salah satu teman orang tua. Jadi berat banget buat orang tua ketika tahu anaknya tuh diagnosisnya ASD. ASD itu apa? ASD juga nggak tahu itu apa gitu. Kenapa bisa begini? Salah saya di mana? Kayak gitu. Nah itu perlu tuh perlu coba bounce back gitu. Ya itu memang bukan hal yang mudah sih. Nah salah satunya tuh sarannya adalah kalau di Indonesia di budaya timur bagaimana cara bisa bounce back itu adalah dengan ikut komunitas orang tua ASD kayak gitu. Di komunitasnya ada berapa banyak, ada beberapa, nah itu bisa kita ikut. Nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang anak kita seperti apa. Nanti di sana juga biasanya orang tua tuh saling support, wah hebat ya udah bisa sampai seperti ini gitu. Itu juga orang tua nanti bisa saling mengajarkan, oh SD kayak gini anak saya juga kok, di situ juga bisa empati. Nah di situ orang tua bisa bangkit perlahan dan bisa terlibat aktif dengan intervensi anak kayak gitu. Oke. Terima kasih deh Kak Dion. Sebelumnya Kak, berarti udah bisa dilihat ya ciri-cirinya gimana, Ya. anaknya. Terus kalau misalnya udah terdeteksi nih, kayak tadi orang tua yang ASD udah bisa ikut komunitas juga. Jadi komunitas untuk saling support ya sesama orang tua yang memiliki anak ASD. Mantap Kak Dion. Ya, biasanya komunitas sih itu sih biasanya kalau di tempat kita akan terapi bahas lebih gitu. lanjut nih Kak. Oh, terapi Kak. Oke. Agak delay. Videonya agak delay. Oke. Agak delay ya. Oke. Apakah sudah kembali Kak? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut dengan tahap perkembangan anak ASD nih Kak. Ya. Kan setiap anak ASD itu mengalami perkembangan dari early child atau dari usia dari mereka masih TK sampai SD awal. Terus ada anak yang mengalami perkembangan menginjak usia remaja atau adolescence. Remaja akan menginjak usia dewasa juga. Nah, pasti di setiap tahapan perkembangan anak tipikal ataupun anak ASD, terutama anak ASD ini juga memiliki tantangannya masing-masing kan ya Kak? Nah, sekarang kita mau bahas nih Kak tentang tantangan apa yang terjadi pada anak ASD, khususnya yang di tahap early child atau yang masih TK sampai SD awal. Seperti apa Kak? Iya, jadi kan keterbatasan ASD itu kan di komunikasi, interaksi, dan perilaku. Nah, tiga itu kan ya walaupun cuma tiga ya kasarnya, tapi itu kan sangat-sangat krusial banget untuk perkembangan anak. Nah, akibatnya kalau ada hambatan dalam komunikasi, interaksi, dan perilaku, itu bisa menghambat tahap perkembangan anak gitu. Jadi tahap perkembangannya itu tidak sesuai dengan umurnya kayak gitu, tidak sesuai dengan umurnya seharusnya seperti apa. Nah, nanti kesulitannya yang paling dirasakan biasanya itu nanti muncul di TK, di SD, di sekolah kayak gitu. Kenapa di TK dan di SD? Karena TK dan SD itu secara gamblang kita didesain sesuai dengan tahap perkembangan anaknya. Oh, anak ini tahap perkembangannya sudah seperti ini, anak sudah bisa mulai menulis, berarti kita harus stimulasi dengan menulis kayak gitu. Nah itu akhirnya coba dibayangkan aja misalnya kayak anak ASD yang tahap perkembangannya itu masih umur 1-2 tahun, tapi dia berada di dunia di mana dia diharapkan itu di umur 3-5 tahun kayak gitu. Nah pertama apa aja tuh masalahnya? Nah pertama masalahnya tentunya sama teman-temannya nih. Kan anak umur 3-5 tahun itu kan sudah mulai komunikasi, mereka mau direspon. Nah ketika nanti main sama anak ASD, aku maunya mainnya seperti ini nih, aku mau pinjem ya. Nah, anak ASD nggak respon. Nah, akhirnya anak yang tipikal tuh bisa marah gitu. Bisa kalau nggak dijaga sama guru itu bisa nepok gitu loh. Bisa mukul kayak gitu. Karena saking mereka emang
Perkembangan mereka tuh mereka butuh butuh untuk direspon kayak gitu loh, butuh dijawab kayak gitu. Nah, lalu juga anak ASD itu kan misalnya tahap perkembangannya umur 1-2 tahun nih, dia ada di dunia umur 3-5 tahun. Nah, anak 1-2 tahun tuh apa? Dia itu semua barang tuh milik dia. Jadi ini tuh mainan saya gitu. Nanti kalau ada temennya main, lagi main mobil atau main apa, nah itu bisa dia rebut gitu loh. Nah, kalau nggak ada gurunya lagi yang lihat tuh bisa berantem sama temennya, bisa dipukul lagi, nanti orang tuanya berantem tuh gimana kayak gitu. Terus yang kedua juga kayak misalnya nih anak 3-5 tahun itu kan biasanya kan kayak diajak untuk bercerita di depan gitu kan, depan sekolah, di depan kelas itu ceritakan tentang papa kamu, tentang mama kamu, tentang kegiatan tentang ikan misalnya kayak gitu, tentang hewan. Nah, SD yang mungkin belum sampai tahap perkembangan yang belum 3-5 tahun itu bisa bermasalah nih karena dia ngomong 3 kata aja masih belum lancar tapi udah diminta untuk cerita kayak gitu di depan umum. Nah, nanti pas dia cerita, dia terbata-bata, nanti apalagi nanti perilaku yang muncul, tiba-tiba dia gini atau dia tepuk-tepuk sendiri, nanti teman-teman yang ngetawain dia, nah itu nanti bikin dia jadi nggak percaya diri gitu loh. Jadi dia jadi nggak percaya diri, akhirnya nanti diminta lagi untuk maju ke depan, dia nggak mau, susah lagi berantem, bisa susah berantem sama gurunya, kayak gitu. Lalu juga bisa misalnya anak TK itu kan juga ada beberapa kegiatan yang minta mereka untuk duduk diam kayak gitu. Nah, anak ASD yang mungkin yang kebutuhan sensorinya masih butuh banget kebutuhan sensori misalnya untuk loncat-loncat, nah itu akan kesulitan nih untuk duduk diam gitu. Banyak lah pokoknya intinya ya bayangkan aja kayak anak 1-2 tahun tahap perkembangan itu disuruh masuk di dunia anak 3-5 tahun gitu. Pasti ada bisa cekcok sama temennya, bisa cekcok sama kegiatan kelasnya gitu. Dan di situ makanya akan membantu sekali sih kalau ada shadow teacher kayak gitu. Gitu ya Kak. Berarti dari TK sampai SD itu juga udah kelihatan ya gimana anak-anak yang ini kesulitan dalam menulis. Mungkin teman-temannya udah usia 3-5, tapi dia masih kayak tertangkap di usia 1-2 gitu. Yang masih sulit untuk menulis, maju ke depan. Iya, gimana Kak? Misalnya masuk SD udah diminta untuk nulis, padahal dia nyusun balok 2 kotak di atas aja tuh dia belum bisa gitu. Nanti itu akan akan kesulitan gitu. Ya. Iya betul. Berarti sangat sulit ya, apalagi kalau teman-temannya nggak tahu dia memiliki ASD, itu akan itu kayak tadi kan kita membuat yang kayak malah jadi perkelahian, malah jadi salah paham. Oke Kak, udah masuk lagi? Tadi sempat delay. Oke. Seperti itu ya Sobat Inklusi, jadi kita udah bisa lihat gimana dari tahap TK sampai anak SD awal, kayak gitu nih tantangannya. Nah, kira-kira nih Kak, kalau kita udah tahu anak ASD kita nih, atau kerabat kita memang yang punya anak dengan ASD ini, apa yang bisa keluarga lakukan sih Kak, atau baik dari keluarga inti atau keluarga besarnya, dalam mencegah tindakan tantangan dari anak ASD ini? Gitu Kak. Iya, untuk keluarga inti, jadi berdasarkan penelitian tuh apa yang bikin perkembangan anak jadi optimal itu adalah 1, intervensi dini, 2 adalah intervensi yang intensif, 3 melakukan generalisasi, dan 4 itu keterlibatan orang tua kayak gitu. Nah, jadi kita bahas satu-satu nih. Yang pertama kan intervensi sejak dini kan itu kan sudah dibahas di sebelumnya kan. Jadi kalau memang sudah mulai menyadari ada yang berbeda dari anak kayak gitu, nah itu bisa langsung ke dokter atau ke psikolog untuk dapat diagnosisnya apa. Nah, kedua ini intervensi yang intensif. Nah, intervensi yang intensif itu jadi berdasarkan penelitian itu 40 jam dalam seminggu. Nah, tapi 40 jam ini tuh bukan diisi terapi semua. Kalau diisi terapi semua kan ya uang habis ya, tekor. Nah, itu tuh bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan orang tua dan anak. Misalnya kayak ke mall, misalnya kalau ke mall tuh misalnya lagi belanja, lalu kayak
kita anaknya naik di troli, lalu kita keliling, terus minta anaknya kayak nyebutin, oh ini apa, ini pisang, ini apa, ini apa. Mungkin pas di kasir bisa, ini yuk temenin mama bayar yuk, temenin papa bayar yuk, kayak gitu. Oh ini ngomong sama ini ya, sama kasirnya kayak gitu. Kalau di rumah juga bisa, misalnya kita latihan, misalnya kayak kalau mau makan, kita siapin dulu, oh ini apa nih bendanya, oh ini bendanya sendok, kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada kegiatan tambahan yang akhirnya intervensinya tuh 40 jam. Nah, yang ketiga itu generalisasi. Jadi generalisasi itu kan tentunya kan nanti kan di terapi itu kan kita kan dapat anak-anak itu kan dapat keterampilan-keterampilan baru kan hasil terapi. Misalnya dia sudah bisa eye contact kayak gitu, udah dilatih oleh terapinya itu melakukan eye contact gitu. Nah, itu sebisa mungkin itu digeneralisasi, artinya adalah juga dipakai di sekolah maupun di rumah. Kayak jadi pas di rumah jangan mentang-mentang sama mamanya, jadinya anaknya udah nggak usah ngelihat mata saya lah. Ya saya ngerti lah dia ngomong sama saya, jangan kayak gitu. Jadi harus generalisasi, jadi harus sama terapis ya, sama mama iya, sama guru juga iya, kayak gitu. Nah makanya juga penting tuh adanya kerjasama nih orang tua dengan guru kayak gitu. Nah keempat kan keterlibatan orang tua. Nah keterlibatan orang tua tuh bisa bentuknya yang kayak tadi juga ikut ambil andil dalam terapi, dalam kegiatan generalisasi. Nah juga orang tua tuh juga bisa kayak bikin catatan. Nah tuh ada orang tua waktu itu kayak bikin catatan lengkap banget ya itu. Nah itu catatan itu lengkap itu bisa diberikan nanti ke dokter, ke psikolog atau ke terapis supaya intervensinya lebih komprehensif lagi gitu. Itu sih. Lalu juga penting sih untuk ya kerjasama sama guru gitu kan. Karena kan ketika di sekolah kan memang orang tua kan tidak bisa apa ya blind zone lah ya gitu kayak nggak bisa intervensi juga. Makanya itu penting untuk para guru tuh di brief anak saya seperti apa supaya bisa kegiatan apa yang sudah didapatkan dari terapi itu bisa diterapkan juga di sekolah. Nah untuk keluarga non inti ya? Iya Kak, boleh ya non inti mungkin. Ya keluarga non inti, keluarga non inti sebetulnya juga bisa melakukan hal yang serupa gitu kan, hal yang serupa. Tentunya pasti akan sangat terbantu sekali ya karena punya anak ASD itu berat banget ya. Maksudnya setiap hari itu kayak perang-perangan sama anak ASD gitu loh. Kalau mengutip salah satu orang tua. Nah tentunya kalau memang juga mau belajar sih membantu banget ya anak ASD seperti apa, kegiatan terapinya seperti apa, generalisasinya seperti apa kayak gitu. Nah tapi kalau memang tidak bisa seperti itu ya seminimal mungkin empati sih, tunjukkan saja empati gitu, tunjukkan saja support kepada orang tuanya. Karena orang tua tuh penting banget ya untuk anak ASD ya, maksudnya anak tuh masih sangat bergantung sekali dengan orang tua. Tapi orang tua itu ketika punya anak ASD itu rentan untuk down gitu loh, rentan untuk down gitu. Karena kan anak ASD itu kan kayak tidak memberikan respon yang hangat gitu kan, karena mereka kalau ada orang tua ya mereka tidak akan senyum kayak gitu. Kalau yang masih belum terlatih ya, itu mereka tidak akan memberikan respon yang bikin orang tua tuh jadi senang. Kan orang tua kan, maksudnya saya aja sebagai psikolog aja pas pengalaman jadi shadow teacher itu senang banget kan ketika ada anak datang kayak senyumin kita gitu, Mr. Dion, Pak Dion, kayak gitu kan kita senang kan. Nah anak AS itu tidak memberikan itu ke orang tua, nah itu akan membuat orang tua juga semakin merasa down. Nah jadi kalau memang sebagai keluarga non inti ya empati itu yang pertama sih supaya tidak meningkatkan faktor risiko lah gitu aja, jangan bikin orang tua semakin down kayak gitu. Wah, ini penjelasannya lengkap banget nih Kak Dion. Berarti dari keluarga inti pun juga bisa dilihat ya intervensi sejak dini, kita kenali intensifnya di mana, terus kita juga bisa generalisasi. Jadi jangan dipisahin nih kalau di rumah, misalkan belajar eye contact di rumah, tapi di sekolah nggak usah lah. Itu justru harus disamakan gitu ya, mau baik di rumah atau di sekolah. Terus juga nah, itu tadi yang keluarga inti penting banget kerjasama antara orang tua, guru, terapis, dan juga adanya shadow teacher nih ya Kak ya. Itu penting banget juga. Nah, untuk mungkin yang keluarga non inti, kita bisa empati, kita bisa dukung support orang tuanya, karena itu adalah hal yang berat banget ya buat orang tuanya ketika dia harus menangani misalnya kayak kalau anak-anak yang lain yang kayak tadi Kak Dion bilang udah bisa kayak komunikasi, udah bisa nyapa, tapi kalau anak ASD yang masih belum terlatih itu masih sulit untuk mengekspresikan emosinya gitu. Nah, seperti itu penting banget empati ya Kak, berarti. Nah itu tadi kita udah lihat dari
early childhood nih Kak, dari masa anak-anak. Kalau dari tahapan remaja nih Kak, kan mereka nih lagi menginjak usia remaja yang lagi mengalami pubertas ya Kak. Iya. Nah, biasanya tantangan dari ASD remaja yang sedang mengalami pubertas tuh apa aja sih Kak? Iya. Jadi kan kalau kita tarik lagi ini konteksnya konteksnya memang anak ASD yang terapinya belum oke gitu misalnya ya. Jadi tuh kalau kita tarik lagi tuh keterbatasan anak ASD itu kan interaksi, komunikasi. Nah, di sini mereka tidak, jadi bisa dibilang mereka tuh tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Nah, biasanya yang terjadi ketika mereka pubertas, mereka bisa masturbasi di tempat umum. Kayak gitu. Masturbasi di tempat umum. Nah, kalau udah masturbasi di tempat umum nih, gimana nih caranya untuk menanganinya? Jadi pertama, jadi ada dua nih, penanganan yang kuratif, lalu ada penanganan yang preventif. Nah, yang kuratif, nah itu bisa dialihkan. Nah, jadi ada penelitian yang bikin kegiatan dialihkan, stop, habis itu diajak kegiatan main lainnya, kayak gitu. Misalnya diajakin olahraga, diajakin lari, nah itu katanya efektif tuh, bisa seperti itu. Lalu kedua, ya kita harus bilang ke anak mereka, ke anak dengan ASD, bolehnya tuh di sini kalau masturbasi, di rumah aja ya, di kamar, kayak gitu. Kita bikin aturan yang cukup spesifik supaya mereka bisa paham, kayak gitu. Nah, preventifnya adalah ya sejak kecil itu diajarin mana anggota tubuh yang boleh dilihat orang, mana anggota tubuh yang nggak boleh dilihat orang, ketika mau membuka pakaian tuh sebaiknya dilakukan di mana, atau misalnya kalau anak kayak misalnya anak ASD kan ada beberapa yang iseng kayak bisa buka celana terus dia lari-lari kemana-mana gitu. Nah itu kita harus tegur gitu. Ih malu-malu jangan kayak gitu dong, kayak gitu bukanya di WC aja kayak gitu. Tapi ini kembali juga sih ke ciri khas anaknya masing-masing sih. Jadi memang ya ini adalah masukan yang general tapi sebaiknya memang disesuaikan dengan psikolog atau terapisnya masing-masing kayak gitu. Oke, berarti di masa perkembangan remaja ini juga anak-anak ASD ini kan agak sulit ya Kak untuk peduli dengan orang lain dan dia punya pikirannya sendiri. Nah itu yang tadi yang Kak Dion bilang ada kuratif dan preventif nih. Yang cara stop, yang kuratif, dan preventifnya orang tua bisa support, kasih tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat, kasih tahu juga kalau misalkan kamu mau misalnya ke kamar mandi atau melakukan yang kegiatan masturbasi tadi juga harus di tempat yang seperti apa. Iya gitu ya Kak. Menarik banget nih Kak. Oke. Nah, tadi kita udah lihat Ika dari tahap perkembangan anak-anak sampai remaja dan dia akan menginjak dewasa juga. Kira-kira kita dalam menanggapi ini Kak, tantangan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan ASD, apa yang dapat orang tua tadi kita udah banyak tahu ya. Mungkin buat sobat inklusi deh nih Kak. Gimana nih sobat inklusi kita bisa apa nih Kak? Ya, jadi kayak ya sih sobat inklusi kan mungkin ada beberapa deh sobat inklusi itu ada guru, mungkin ada terapis atau memang cuma sebagai warga masyarakat yang tidak berhubungan dengan sekolah kayak gitu. Nah untuk sekolah tentunya sih untuk sahabat inklusi yang sebagai guru mungkin bisa mendapat pembekalan atau mulai inisiatif nih untuk cari tentang ASD itu apa, bagaimana karakteristik mereka, nah bagaimana penanganan mereka seperti itu. Atau juga memang pihak sekolah itu bisa kayak menghadirkan ahli kalau memang sudah menghadirkan ahli kayak ada terapis nih sekolah atau dari psikolog di sekolah untuk menangani nih anak-anak yang mengalami ASD atau ABK lainnya kayak gitu. Lalu juga kalau untuk sobat inklusi yang guru, yang paling utama untuk menangani anak ASD itu adalah dengan relasi rapot dekat dengan anak. Jadi kalau dengan dekat dengan anak tuh anak jadi percaya sama kita gitu. Jadi lebih mau menyerahkan diri dia lah untuk kita gitu supaya kita ajar kayak gitu. Jadi dia percaya sama kita, dia mau menerima ajaran-ajaran dari kita kayak gitu. Nah kalau kalau memang dari sekolah sih yang bisa dilakukan sih hadirkan shadow teacher kayak gitu. Kalau memang seandainya anak ASD memang membutuhkan, karena ada anak ASD juga banyak
nggak butuh shadow teacher, dia bisa-bisa aja kok, ya balik lagi ke tingkat keparahannya seperti apa kayak gitu. Ada beberapa juga kayak orang tua, oh shadow teacher cukup setahun aja nih, setahun setelahnya kita nggak pakai shadow teacher lagi kayak gitu, bisa kayak gitu juga. Nah untuk terus kalau untuk masyarakat, nah itu ini sih ya kita mulai untuk punya sikap inklusif sih. Sikap inklusif itu apa sih? Ya kita mengikut sertakan, kita menerima, kita meniadakan hambatan. Nah gimana caranya? Ya kita mulai baca-baca nih ABK itu seperti apa, ada apa aja, ada ADHD, ASD, GDD, learning disability, technical disability. Nah itu kita mulai baca-baca kayak gitu. Lalu kedua, ini juga sebetulnya agak kesel sih, maksudnya kayak lihat YouTube, kalau lihat Instagram, biasanya tuh ada netizen, ya mungkin netizen anak kecil sih, ya umur 9 tahun dia suka bilang kayak, gue jadi autis nih nonton video ini, lu autis nih, makanya lu nggak ngerti jokesnya apa, kayak gitu. Nah itu sebisa mungkin tidak dilakukan gitu, karena itu bukan sikap yang inklusif gitu loh, itu sikap yang kayak judgmental sekali dengan anak autis gitu loh, kayak gitu sih. Ya gitu. Betul, Kak. Wah, jadi kita udah tahu nih ya, Sobat Inklusi, gimana kalau dari ranah pendidikan tadi bangun relasi, bangun trust antara guru dan anak-anak SD tersebut, gimana orang tua juga terlibat, dan pentingnya ada shadow teacher juga tuh ya Kak. Kemudian masyarakat secara umum ya, berarti kita nih Sobat Inklusi semuanya, kita bisa dari mulai diri kita sendiri dulu nih ya Kak, ASD ini, dan minimalisir, janganlah untuk kita mengucapkan kayak sangat mudah menggunakan kata aduh autis banget loh, kayak atau autis banget kayak gitu. Itu tuh sama aja kayak kita tidak menunjukkan sikap yang inklusif tadi gitu ya, kayak saling menerima, saling mendukung gitu. Wah, benar banget nih Kak. Oke Kak Dion. Oke. Nah, dalam mendukung anak dengan ASD ini Kak, supaya bisa semakin optimal dalam perkembangannya, biasanya orang tua bisa nih memberikan beberapa opsi terapi ya kepada anak. Nah, boleh tahu Kak, terapi untuk anak ASD ini ada apa aja sih Kak terapinya? Iya, jadi terapi yang utama, yang utama yang sudah terbukti ada hasilnya itu ada 3. Pertama, terapi okupasi. Jadi terapi okupasi ya bagaimana supaya anak ASD itu bisa menjalankan tugas mereka sebagai anak yang adalah bermain, ya itu okupasi kayak gitu. Itu namanya terapi okupasi kayak gitu. Nah, nanti di terapi okupasi itu ada pendekatan namanya sensory integration. Jadi di sana tuh anak akan diminta bermain dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sensori mereka kayak gitu. Lalu kedua ada terapi ABA, di sana nanti mereka tuh diajarkan kemampuan-kemampuan, skill-skill supaya mereka nanti bisa menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Nanti kayak eye contact, lalu kayak joint attention, kayak gitu-gitu. Imitasi, matching, kayak gitu. Supaya itu mereka bisa nanti pada saat mereka melakukan kegiatan sehari-hari itu mereka bisa mandiri, kayak gitu. Lalu ketiga itu ada speech therapy. Speech therapy ya berhubungan dengan komunikasi dan interaksi. Nanti diajar kayak bagaimana mengucap. Kalau sudah bisa mengucap, nanti diajarkan tentang preposisi, di atas, di bawah, di samping, di kanan, di kiri, di kanan, gitu-gitu. Jadi ada 3 itu. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya gimana untuk orang tua? Ya tentu saja itu harus diskusi lagi dengan dokter dan psikolog mereka yang pertama kali mereka melakukan diagnosis, kayak gitu. Kalau memang, kalau misalnya aturan biasanya ya kalau mengutip dari Dokter Hardiono, biasanya itu mulai dari sensori dulu. Sensorinya sudah oke, baru masuk ke ABA, kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi nanti ke anaknya masing-masing, oh ternyata setelah diagnosis, diobservasi, oh sensorinya sudah cukup oke kok, ini bisa sambil jalan nih dengan terapi behavioristiknya. Nah, bisa seperti itu juga. Jadi kembali lagi sih, diskusinya gimana dengan psikolog dan dokter. Gitu. Oke. Berarti kita bisa ada 3 tuh ya Kak yang tadi. Okupasi, integrasi, speech therapy, dan cara untuk tahunya gimana itu balik lagi ke setiap anak ASD dan juga orang tua dengan psikolognya ya gitu ya Kak. Bagaimana diagnosisnya? Apakah yang dia dibutuhkan mungkin okupasinya atau integrasinya atau speech terapinya, seperti itu Sobat Inklusi. Oke. Terima kasih Kak Dion. Nah,
Kak Dion, ini muncul nih pertanyaan. Kalau misalkan dari Sobat Inklusi sendiri nih, ada seorang pengusaha, merupakan seorang pengusaha, atau dia kedepannya pengen buka usaha nih, yang melibatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ASD. Kalau misalkan mereka siap nih, ini siap dalam artinya memiliki keinginan untuk mempekerjakan ASD itu sendiri. Kira-kira apa ya Kak yang perlu dipersiapkan? Siapin tergantung sih. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bahas nih, sebetulnya kan secara legislatif itu kan memang sudah ada aturannya kan. Maksudnya kalau anak ASD itu anak-anak ABK itu berhak untuk mendapat pekerjaan, berhak untuk memperoleh akomodasi. Tapi sebetulnya praktisnya ketika di lapangan itu kan masih tanda kutip tuh kan masih jarang ditemukan gitu kan. Maksudnya sekolah aja masih ada sebagian besar sekolah tuh masih tanda kutip ya masih perlu diintervensi lagi supaya mereka siap untuk menerima anak ASD kayak gitu. Tapi itu sebetulnya makanya di sini penting nih peran orang tua untuk melakukan intervensi sejak dini kayak gitu. Sejak dini, intervensi yang intensif, lalu generalisasi. Karena sebetulnya ketika anak ASD diterapi intensif, diterapi sejak dini itu sebetulnya mereka bisa kok kerja sama seperti anak-anak tipikal lainnya kayak gitu. Jadi mungkin untuk perusahaan atau untuk pengusaha-pengusaha itu ya jangan bisa mulai mungkin jangan diskriminatif. Maksudnya ketika tahu dia ASD langsung gak diterima, jangan gitu. Tapi tetap dilakukan assessment sama seperti orang-orang tipikal lainnya kayak gitu. Ya ketika mereka tidak memenuhi kualitas ya tolak aja gitu, karena juga nanti kan kasihan juga gitu kan, kasihan juga ketika mereka harus mereka tuh tidak mampu melakukan pekerjaannya kayak gitu. Tapi jangan diskriminatif kalau tentang ASD langsung kayak ditolak, karena sebetulnya anak ASD itu juga punya kapasitas untuk bersaing dengan anak tipikal, bahkan mereka bisa lebih hebat dari kita. Jadi kalau melihat kalau baca-baca itu kan kita sering dengar ya banyak anak-anak ASD yang pinter banget, bisa matematika, bisa menang olimpiade, bisa piano, bisa jadi profesor. Nah itu mereka bisa sampai situ gitu loh. Kalau bisa mereka sampai situ ya jangan didiskriminatif gitu. Contohnya kayak misal kayak Michael Anthony itu dia ASD dan juga tunanetra. Jadi double tuh, juga nggak bisa ngeliat kayak gitu. Nah itu dia bisa kok jadi pianis tingkat profesional kayak gitu. Jadi memang anak ASD bisa bersaing gitu. Juga ada anak ASD yang mereka jadi pelukis. Nah itu dia bisa ngelukis kayak kota sangat persis gitu. Karena mereka punya memori yang baik kayak gitu. Jadi anak ASD itu ya punya kapasitas. Tapi kita kembali lagi ke peran orang tua, peran guru, intervensi sejak dini, intervensi yang intensif itu penting. Kayak gitu sih. Suaranya nggak ada. Nah, suaranya hilang. Oh iya, oke Kak. Terima kasih Kak Dion. Nah, jadi kita lihat nih ya, anak-anak ASD juga punya kemampuan tuh yang bahkan di atas rata-rata anak-anak tipikal. Jadi kita jangan langsung mendiskriminasi kayak, wah ASD nih nggak bisa ikut kerja di sini. Nah, ataupun kalau misalnya perusahaan, berikan dia kesempatan dulu untuk melakukan assessment seperti anak tipikal atau ya pada umumnya gitu. Kalau memang tidak memenuhi kualifikasi, baru ditolak gitu ya Pak. Tapi kita juga bisa lihat nih, wah dia punya potensi, anak-anak SD. Contohnya yang kayak Michael Anthony tadi yang bisa main piano, dia udah ASD, terus ada gangguan dalam penglihatannya juga. Itu aku juga lihat sih Kak, itu keren banget juga, hebat gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih kita udah bisa tahu nih kayak ASD dengan segala tantangannya, dengan segala perkembangannya, dengan segala kelebihannya. Justru disitulah peran kita sebagai orang-orang yang saling menerima gitu. Kita tunjukkan sikap yang inklusif, kita saling menerima mereka. Betul ya gitu ya Kak. Nah sekarang kita masuk nih Kak ke tahap Q&A. Kita akan masuk ke question and answer. Nah, jadi sebelumnya tuh udah ada nih Kak beberapa dari Sobat Inklusi yang nanya nih dari question box ataupun yang langsung di live ini juga boleh banget kita jawab satu-satu ya.
Kita pertama mau bahas perbedaan ASD dan ADHD nih Kak. Nah kadang-kadang orang suka bingung nih, ADHD itu kan Attention Deficit Hyperactive Disorder, mirip-mirip sama ASD. Itu apa sih Kak? Emang bedanya apa sih ASD dan ADHD? Nggak mirip sih sebetulnya. Beda sih. Jadi kan kalau ASD itu kan Kadang stereotipnya ada yang bilang mirip Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Ada yang bilang mirip? ya kalau ASD itu kan Nah boleh karakteristiknya kan dijelasin. kan kalau ASD itu kan karakteristiknya kan interaksi, komunikasi dan perilaku. Jadi kan udah dijelasin di sebelumnya. Kalau ADHD itu tuh karakteristiknya adalah ya inattensi, hiperaktivitas dan impulsivitas. Jadi tuh biasanya mereka itu punya hambatan ketika mereka itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan upaya mental kayak gitu. Jadi misalnya mereka harus fokus untuk nulis, fokus untuk baca, fokus untuk menghitung. Nah itu mereka susah, bisa berantem sama gurunya kayak gitu. Nah, Nah lalu mereka juga punya hiperaktivitas dan impulsivitas. Jadi biasanya tuh kalau mereka di dalam kelas itu mereka nggak bisa diem, gerak-gerak tuh di sana di sini kayak gitu. Lalu juga kadang-kadang dia bisa iseng sama temennya kayak gitu. Nah, bedanya gimana nih? Jadi misalnya nih ada dalam ruangan nih ada dua anak ASD, ada dua anak, satu ASD, satu ADHD. Nah, bedanya gimana? Biasanya tuh anak ADHD itu ketika disapa, itu mereka akan menyapa balik. Nyapanya gimana? Ya tergantung anak ADHD-nya. Ada beberapa yang iseng, kayak misalnya kalau anak disapa kayak, halo nama kamu siapa? Dia kelitikin kita, senyum-senyum, atau cubit kita, kayak gitu. Atau lari-lari, kayak gitu. Pokoknya dia merespon kita, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau anak ADHD, anak ASD, dalam kutip anak ASD yang masih ASD banget, itu kemungkinan itu tidak memberikan respon, bahkan dia tidak ngelihat kita. Bahkan tuh kadang-kadang tuh kalau nyapa anak ASD tuh perlu kita lihat, perlu kayak matanya tuh kita gerakin, halo gitu, kayak gerakin supaya dia natap kita, kayak gitu. Jadi bedanya di situ, di sosialisasinya kayak gitu. nah, ini ya sobat inklusi supaya kita nggak miskonsepsi lagi. Jadi memang ASD dan ADHD itu berbeda. Yang tadi yang Kak Dion sendiri sudah bilang dari cara komunikasinya pun cara sosialnya aja Ya. juga udah kelihatan gitu ya Kak. Kalau ADHD itu masih bisa kayak menyapa balik, kalau ASD itu ada kesulitan gitu. Iya. Sangat beda kalau yang ASD fokus, yang justru yang ADHD nih malah kesulitan untuk Iya, fokus benar gitu ya Kak. iya. Nah, ADHD itu iya seperti itu. ciri-ciri yang bisa kita lihat juga. Gitu ya, Sobat Inklusi. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, Kak. Pertanyaan dari Sobat Inklusi. Anak-anak ASD ini biasanya bisa mengalami tantrum ya, Kak. Tantrum tuh kayak luapan emosi yang meledak, menangis, terus atau jadi bisa guling-guling kayak gitu. Gimana sih, Kak, cara untuk mengatasi anak yang sedang tantrum, khususnya untuk anak ASD ini? Oke. Anak tantrum. Nah, kalau anak tantrum, ASD-nya kita pertama mesti kembali lagi nih anak ASD-nya tuh seperti apa karakteristiknya. Tapi di sini ada cara umumnya nih. Nah, pertama cara umumnya ya garis besarnya aja ya. Garis besarnya tentunya pasti perlu nih kenalin anaknya seperti apa kayak gitu. Nah, umumnya nih sebetulnya ada dua nih. Jadi pertama kita mesti tahu dulu nih tantrumnya karena apa. Apakah karena kebutuhan sensori atau karena perilaku. Nah, pertama nih kalau sensori, kalau sensori itu misalnya nih kayak ada pesta ulang tahun kayak gitu, anak di sekolah tiba-tiba ada suara bising, apalagi ada badutnya kayak gitu kan, mereka tuh susah nih kayak berisik itu sakit buat mereka, menyakitkan buat mereka, akhirnya mereka guling-guling marah-marah di sana. Kalau seperti itu ya udah kita bawa keluar aja gitu, atau kasih earplug kayak gitu supaya nggak ada suaranya, nggak terlalu kencang buat mereka. Nah, itu contohnya yang butuh suara. Nah, nanti juga ketika tahu seperti itu, guru atau orang tua itu bisa bikin catatan kayak gitu, ketika ada pesta ulang tahun, badutnya teriak-teriak, berisik, akhirnya anaknya mengalami tantrum. Nah, itu catatan itu nanti bisa dikasih ke terapis okupasi gitu. Nanti di situ nanti dia terapis okupasi yang bantu anak untuk melatih gimana nih cara ngontrolnya seperti itu. Nah, yang kedua, yang perilaku nih. Nah, yang perilaku ini tuh perilaku ini penting banget sebelum kita tahu maksud dari perilakunya apa itu, kita tuh mesti deket banget sama anaknya gitu. Jadi kita bisa bedain mana perilaku yang memang dia iseng atau dia memang nggak mau atau memang dia kesulitan kayak gitu. Nah, jadi
Kalau di perilaku itu formatnya ini mungkin dapat teman-teman udah tahu, terutama di psikologi itu ada format yang namanya ABC, Antecedent, Behavior, Consequence. Nah, ini contohnya gini aja nih. Misalnya nih, dulu itu, pas Kak? di shadow teacher tuh ada anak ASD yang kalau disuruh ngerjain itu dia tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk, marah-marah banget. Nah itu kita mesti tahu nih attention-nya apa. Nah gimana cara tahu attention-nya? Kita pertama harus deket dulu sama anaknya nih. Kalau kita dekat sama anak tuh kita bisa tahu nih, oh nih anaknya teriak kayak gini tuh artinya oh dia kayaknya cuma gertak doang nih karena dia nggak mau belajar kayak gitu. Atau karena dia memang nggak bisa tugas itu, masih belum bisa nulis misalnya kayak gitu. Nah, nah, nah kalau memang tidak bisa nulis ya kita ya udah nanti kita akan kita kasih tahu orang tuanya, lalu kita juga kasih pelajaran tambahan supaya dia bisa melatih kemampuan nulisnya. Nah ini yang kalau penyebabnya adalah karena dia bandel, karena dia memang cari-cari untung gitu kan, kayak udahlah gue ngamuk-ngamuk aja supaya gue gak ngerjain tugas. Nah itu gimana caranya tuh? Nah itu bisa tuh kayak Wah. Nah, gimana itu? emosi kan, ya, dia kan marah. Nah itu dia bisa kayak kita tuh kayak kita berhentiin dulu dia kerja, dia kayak dipisahin dulu, misalnya bikin dia tenang, suruh dia tarik nafas, lalu kalau dia udah tenang, baru kita suruh dia kerja lagi kayak gitu. Nah namanya tuh tarik ulur, kalau gampang ya tarik ulur. Nah mungkin kalau anaknya Tarik sudah ulur. marah-marah ya udah kenceng banget tuh kita bisa kurangin tugasnya, misalnya dari 10 soal, kerjain 1 soal aja. Tapi intinya jangan sampai anak itu lepas ketika dia marah-marah kita jadi berhenti kerja. Nanti itu akan berulang lagi perilakunya seperti itu. Karena ABC Oh, kan, format ABC itu I see. attention-nya ngamuk kerja lah ABC. males. Behavior-nya dia oke gue ngamuk-ngamuk aja nih. Konsekuensinya kalau kita kalah, maksudnya kalau kita biarkan dia ya udah deh, duh parah banget nih marahnya, Turutin. udahlah gitu main aja deh gitu. Nanti dia akan berulang lagi gitu. Nah makanya konsekuensinya ya Malah dia harus belajar ya, Kak. iya dia anak SD kalau kemarin yang saya tangani dia pinter gitu. Makanya konsekuensinya itu kita harus bikin kayak Heeh. oh ya kerjain aja nih soalnya dikit gitu, 1 soal, 2 soal sampai 10 soal kayak gitu, supaya terbentuk tuh polanya. Jadi jangan sampai kita kecolongan, oh karena dia ngambek-ngambek jadi dia ngambek-ngambek terus kayak gitu. Menarik banget nih, Kak. Berarti kita bisa lihat ya tadi yang Kak Dion bilang, dari apakah ini kebutuhan sensorinya dia atau memang karena perilaku di dirinya sendiri nih, gitu, Mm-mm. yang tadi kita lihat attendance, behavior, sama konsekuensinya. Nah, kalau yang dari sensori bisa tadi, kalau dia ternyata memang sulit dalam mendengarkan suara yang bising atau yang besar, kita bisa kasih earplug atau jauhkan dari kerumunan. Terus kalau yang misalkan perilaku yang tadi tuh ya, menarik banget Kak Dion. Kita bisa lihat dua hal. Ini perilakunya apakah memang karena eh, itu perilaku yang dia, kita bisa lihat diwanti-wanti. Jangan-jangan ini karena dia tahu nih kalau misalkan gak ngerjain soal, gak usah, mendingan aku tantrum aja karena itu akan jadi reward tuh. Tapi aku nanti dikasih kerjain soalnya Iya. malah dikit gitu. Itu Mm-mm. malah kita kita perlu aware gitu ya untuk Iya, hal ini. iya. Oke, menarik banget. Siap. Ada lagi Kak. Ya, sebentar lagi ya Sobat Inklusi, Halo, halo. kita akan berakhir kurang lebih. Suaranya nggak ada, Nat? Suaranya nggak ada, Nat. Oke,
Halo Sobat Inklusi semua yang sudah kembali bergabung lagi dengan live kami. Mohon maaf dulu sebelumnya karena ada gangguan teknis. Eh, saya akan menggantikan Natalia dulu ya untuk sementara ya, karena yang bersangkutan sedang mengalami kendala. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk sobat-sobat inklusi yang lain bisa bergabung dengan kita. Oke. Sebentar kita undang kembali Kak. Terima kasih nih ya untuk Sobat Inklusi yang masih semangat nih, masih kembali bergabung lagi nih sama kita di live malam ini. Lagi seru banget tadi ya bahasannya ya. Sayang sekali kadang memang internet yang memisahkan kita semua. Oke, kita tunggu ya untuk Kadion kembali bergabung bersama kita. Nah, Kadion sudah join nih. Oke. Sudah masuk Kak invite-nya? Oh, oke. Halo Kadion, kita kembali melanjutkan ya Kak live yang tertunda karena jaringan. Sampai ganti kelamin nih. Kayak sulap ya. Ya, saya bukan Natalia ya teman-teman, saya Jeffrey ya. Oke. Tadi kita mungkin melanjutkan beberapa pertanyaan dari Sobat Inklusi ya Kak sebelum kita menutup sesi live hari ini. Karena sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang belum kita bahas. Excitement-nya gede banget ya untuk Sobat-Sobat Inklusi di live kali ini. Nanti untuk pertanyaan yang tidak terbahas, jangan sedih ya, tenang saja. Kita akan tetap menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti kita akan jawab pertanyaannya. Oke. Nah, mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir, Kak. Tadi ada pertanyaan dari Celotehani. Jika ASD sudah terdeteksi sejak dini nih, lalu tertangani dengan baik, apakah bisa menekan level keparahannya tuh, Kak? Mungkin lebih tepatnya dibilang ketika sebetulnya kembali lagi sih ke anaknya masing-masing seperti apa. Kalau memang kembali lagi ke anaknya seperti apa, tapi sebaiknya kita lebih tepatnya bilang bukan menekan level sih, tapi kita bilang ketika diintervensi sejak dini, intervensi yang intensif, anak-anak dengan ASD ini sudah bisa berfungsi nih dalam masyarakat, sudah bisa bekerja, sudah bisa bersekolah sesuai dengan yang diekspektasi dari dia, kayak gitu sih. I see. Jadi sebenarnya fokusnya bukan di level keparahannya itu ya? Iya, level kan cuma untuk diagnosis kan. Betul-betul. Yang terpenting adalah ketika kita memberikan intervensi sejak dini, secepatnya, jadi kita bisa benar-benar mengoptimalkan perkembangan si anak supaya anak itu bisa lebih bisa lebih menyelesaikan diri lah ya Kak, menyelesaikan diri, lebih berfungsi tanda kutip di kehidupannya gitu ya, baik di sekolah maupun di rumah dan konteks lain. Oke, semoga terjawab ya, @celotehani. Terus ada pertanyaan lain nih dari @Teresia Santi. Kalau anak ASD itu better di sekolah biasa atau sekolah khusus sih sebenarnya gitu? Memungkinkankah kalau di sekolah biasa? Gitu. Kembali lagi ke anaknya seperti apa, diagnosisnya berapa, diagnosisnya seperti apa, tingkatnya seperti apa gitu. Kalau memang parah banget itu kan maksudnya ya dia butuh
bantuan banget nih, butuh perhatian banget, butuh perhatian khusus. Nah, ini kemungkinan ya gamblangnya ya mereka butuh masuk sekolah khusus gitu. Lalu kalau seandainya misalnya kalau memang mereka punya kebutuhan masih bisa untuk di sekolah, perhatiannya bisa cuma cukup ya tidak sampai butuh intens, nah itu bisa masuk ke sekolah biasa dengan bantuan shadow teacher atau bahkan tanpa shadow teacher juga gitu. Jadi kembali lagi ke anaknya seperti apa, tingkatnya seperti apa, dan nanti ditentukan bersama dokter, bersama psikolog, bersama dengan orang tua. Paling tepatnya di mana. Sebetulnya kan juga kalau kita pikir-pikir kan juga kasihan juga ya, misalnya kalau seandainya anak yang bukannya memang kayak menutup potensi mereka untuk masuk ke sekolah biasa gitu kan ya. Tapi kan kasihan juga, maksudnya ketika mereka itu kebutuhannya itu parah banget, maksud tingkatnya parah, butuh banget didampingin, tapi mereka dipaksa untuk ada di sekolah biasa gitu. Nanti bagaimana hubungan mereka dengan teman-teman mereka? Lalu nanti bagaimana nih sama pelajaran-pelajaran dari gurunya? Itu kan mereka juga akan kasihan. Akhirnya mereka nanti malah trauma, nggak mau sekolah lagi gitu. Jadi ya kita harus kembali lagi anaknya seperti apa, lalu diskusikan dan tentukan bersama-sama tepatnya tuh di sekolah biasa atau di sekolah khusus gitu. I see. Jadi sebenarnya kalau menjawab pertanyaannya itu kayak ya bisa dalam tanda kutip bisa di manapun sebenarnya ya, antara di sekolah biasa ya bisa sekolah khusus bisa, sekolah biasa dengan shadow bisa, nggak pakai shadow juga mungkin bisa, tapi semua kembali ke anaknya. Yang terpenting adalah kita benar-benar pastiin kalau nggak jadi dalam tanda kutip malah jadi beban gitu ya untuk anaknya dan nggak sesuai gitu kebutuhannya. Malah anaknya yang stres, kasihan banget kan gitu loh. Jangan sampai seperti itu gitu. Betul. Karena sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir lagi, fokus pendidikan adalah ya untuk memaksimalkan si anak kan sebenarnya ya. Kalau anaknya nggak bisa dalam tanda kutip nggak bisa cocok gitu, malah akhirnya tujuan dari pendidikannya tidak tercapai gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Dan mungkin ini kita bahas satu pertanyaan terakhir lagi kali ya Kak, sebelum kita tutup sesi live hari ini. Ini padahal pertanyaan sebenarnya menarik sih ya. Nah, ini ada pertanyaan dari @valencia MGT. Kak, ya sorry, tadi sempat ini ya, keputus dikit. Ada pertanyaan dari @valencia MGT. Kak, apakah anak ASD yang punya kemampuan dan berhasil adalah anak ASD yang mengikuti terapi secara optimal? Apakah yang tidak mendapat terapi secara optimal berarti dia bisa jadi nggak dapat berhasil gitu? Tergantung sih, tapi sebaiknya kita memang mengacu pada penelitian aja sih. Mengacu pada penelitian kalau memang anak ASD yang mengalami perkembangan yang optimal itu adalah anak ASD yang pertama diintervensi sejak dini, kedua mendapat intervensi yang intensif, tiga generalisasi, jadi keterampilannya itu juga diterapkan di mana-mana, keempat sama ada keterlibatan orang tua. Jadi kita memang sebaiknya mengacu seperti itu aja. Nah, apakah mungkin ada anak yang berhasil tanpa diterapi? Ya mungkin aja, karena anak ASD itu kan karakteristiknya kan spektrum kan, kita dibilangnya spektrum kan, sangat-sangat bervariasi sekali. Ya mungkin aja, anak tingkatnya ringan, mild, dan akhirnya tapi dia punya kelebihan di ini, misalnya dia punya memori yang baik, akhirnya dia bisa juara matematika juga, juara lomba, ya mungkin aja. Tapi kembali lagi ke anaknya seperti apa, dan sebaiknya kita memang mengacu ke penelitian saja. Kalau anak yang perkembangan optimal tuh harus diintervensi sejak dini, intensif, generalisasi, dan keterlibatan orang tua. Seperti itu. Oke, thank you Kak jawabannya. Berarti itu ya, nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Cuman akan jauh lebih baik ketika kita bisa berikan layanan yang optimal gitu ya untuk anak-anak. Salah satunya ya dengan cara terapi tadi. Ini Kak, ngomong-ngomong ini kayak jamnya agak nanggung ya kalau kita end. Satu lagi deh ya Kak, kita tambahin nih satu lagi. Ini soalnya pertanyaannya sangat relate sih sebenarnya sama kondisi sekarang ya. Kalau dipikir-pikir gitu. Dari @Teresia Santi lagi. Nah, ini pertanyaannya adalah di masa pandemi ini. Tapi ini pertanyaan menarik nih Kak. Di masa pandemi ini kira-kira tantangan seperti apa sih yang dialami oleh anak dengan ASD ataupun orang tua? Ada saran atau rekomendasi kah bagi orang tua dengan ASD di masa sekarang ini nih untuk mendampingi anak? Ini sebenarnya nanti teasernya kita akan bahas sebenarnya sih nanti abis ini ya di topik selanjutnya gitu. Cuman bolehlah kita kasih sedikit nih Kak intipan nih jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya seperti apa?
Ya tentunya tantangannya ya jadi bertambah ya kan, seharusnya kan anak bisa ketemu di sekolah, bisa dengar guru secara langsung, bisa berkegiatan secara langsung, bertemu dengan teman-teman. Akhirnya ya karena pandemi ini jadi semuanya jadi online kayak gitu kan. Ya tentunya ya malah jadi tambah susah kayak gitu. Ya tentunya mungkin orang tua juga bisa ini sih. Dan ada lagi tantangannya adalah misalnya kayak generalisasi kan, kayak generalisasi itu misalnya orang tua bisa ngajak anak-anaknya ke mall, bisa ngajak anak-anaknya terus ke supermarket gitu buat belajar benda-benda, terus juga mungkin orang tua biasanya ngajak ke terapi juga, tapi karena pandemi akhirnya mereka jadi tidak bisa melakukan itu. Nah ya gimana caranya ya sebetulnya orang tua bisa melakukan kegiatan di rumah juga kayak gitu. Jadi misalnya ya pakai aja barang-barang yang di rumah, pakai benda-benda misalnya kayak benda-benda dapur, piring, sendok, garpu kayak gitu. Nanti minta anak untuk belajar aja, oh ini sendok. Atau juga bisa belajar dari misalnya kalau sebelum makan kita harus apa dulu nih, cuci tangan. Jadi kegiatannya bisa dipindahkan di rumah kayak gitu. Bisa juga selain kegiatannya bisa dipindahkan ke rumah gitu. Bisa juga orang tua ya mungkin kalau terapi sih bisa terapi online kan, sebetulnya bisa terapi online, jadi diobservasi ya, mungkin di situ butuh bantuan sih dari orang tua untuk mendampingi juga kayak gitu. Sih. Jadi ya sebenarnya ya banyak sekali kan. Ya, karena kan dalam tanda kutip ya konteks si anak dalam berinteraksi melakukan aktivitas itu jadi berkurang, jadi di rumah doang istilah gitu kan. Tapi ya sebenarnya kita tetap bisa do something gitu ya untuk tetap memastikan ya paling enggak anak itu tetap belajar sesuatu, tetap punya perkembangan yang baik gitu dengan cara ya memimpikan aktivitasnya. Bisa juga ya, mungkin bisa request sama terapinya, sama terapisnya, sama gurunya. Oh ini sebetulnya kegiatan di sekolah targetnya apa ya, kegiatannya seperti apa, terapi minta juga ke terapisnya, dan itu nanti mungkin dibikin catatan, nanti bisa dilakukan di rumah kayak gitu, itu juga bisa. Oke Kak, atau mungkin sebenarnya sih ada tantangan-tantangan yang juga yang bisa kita bahas gitu ya, banyak sebenarnya kayak contoh yang bisa terlewat di otak tuh kayak misalkan masalah sensoris gitu ya, anak kalau keluar harus pakai masker, tapi karena ada masalah sensoris jadi susah belajar gitu. Nah itu bagaimana gitu kan? Apa yang harus dilakukan gitu? Ya ini sebenarnya bahasan yang menarik ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus pindahkan bahasan ini ke lain waktu gitu. Tapi jangan sedih teman-teman ya, sobat-sobat inklusi, nanti kita akan bahas topik ini kok gitu. Oke, kalau gitu Kak Dion sama sobat inklusi, terima kasih banyak untuk waktunya malam ini, untuk Kak Dion yang udah sharing sama kita. Terima kasih Kak untuk waktunya, untuk pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ya, jangan kapok-kapok Kak untuk membagikan ini ke kita semua demi menunjukkan Indonesia inklusif ya Kak. Kita terima kasih juga. Iya. Terima kasih juga untuk sobat inklusi yang bergabung. Untuk apapun lah, menghubungi kita lewat saluran-saluran yang tersedia, silakan banget, kita pasti akan membalasnya gitu. Dan untuk teman-teman yang belum terbahas pertanyaannya, mohon maaf karena waktu yang terbatas, tapi kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di story Instagram inklusi nantinya. Oke, kalau gitu sekian untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.